Ya, suratnya Al-Hadid ayat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab keutamaan zuhud, ya, bab keutamaan zuhud. Dan ini pertemuan untuk yang kesekian kalinya. Di hadis ke-16, ya, kita langsung ke materinya aja. Udah ketemu semua Pak Rifan? Tadi kita langsung ke materi hadisnya. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas, dan dari bapaknya Abbas, yaitu Sahli bin Sa'din, namanya Sahal bin Sa'id, biasa dipanggil Abi Abbas, ya. Jadi punya anak namanya Abbas. Namanya beliau sendiri adalah Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, ya, ini nama kabilahnya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, Ja'a rajulun, telah datang seseorang ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka si rajul tadi berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan padaku, ala amalin, atas suatu amal, ya, perbuatan, idza amiltuhu, apabila aku melaksanakannya, ahabbani, mencintaiku. Siapa? Allahu, Allah. Wa ahabbani, dan mencintaiku, annasu, manusia. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya, menjawab sekaligus memberikan arahan, izhad, juhudlah kamu fid dunya, di dunia, yuhibbakallah, niscaya akan mencintaimu Allah. Wazhad, dan juhudlah kamu fima, pada apa yang indanas, di sisi manusia, yuhibbakan nas, niscaya akan mencintaimu siapa? An-nasu, manusia. Hadisun hasanun, hadisnya hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu biasanida, dengan sanad-sanad hasanah yang baik. Para ikhwan akhwat sekalian, hadis ini mungkin bukan pertama kali kita dengar, bukan pertama kali kita baca, ya. Sebelumnya juga sudah kita dengar, sudah kita baca. Sekarang tinggal ngapain, Pak? Melaksanakan, ya, tinggal ngamalin. Ini salah satu sahabat, ya, yang datang ke Nabi, ya, disebutkan di sini rajulun, ya, seseorang, enggak disebutkan siapa namanya. Tapi Abil Abbas menyaksikan, ya, kejadian tadi, maka beliau bercerita dan sekarang menjadi ilmu buat kita. Jadi Rasulullah sebagai Rasul, pemimpin manusia pada waktu itu, sebagai utusan Allah, sering kedatangan orang dengan berbagai macam hajat, ya. Ada hajat yang minta dikasih apa, Pak?
Ya, minta dikasih materi ada ya. Yang minta didoain juga ada ya. Macam-macam, termasuk ini minta suatu amalan ya, minta suatu amalan. Nah, ini amalannya ya, permintaannya sangat luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Pengen dicintai sama Allah dan dicintai oleh manusia ya, ini hal yang luar biasa. Jarang ya orang datang ke Nabi minta yang kayak gini. Banyak kali minta didoain ya, minta doain supaya banyak rezeki. Kalau di kita mah datang ke kiai supaya apa? Gampang jodoh ya, macam-macam lah ya. Nah, ini minta supaya dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, ternyata minta dicintai oleh Allah dan manusia. Nabi menjawab dengan singkat, izhad fid dunya, juhudlah kamu terhadap dunia. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh rakus ya. Juhud itu artinya tadi tidak rakus ya, juhud. Hidup sederhana, zuhud. Walaupun juga tidak identik dengan apa? Miskin, tidak ya. Zuhud tidak identik dengan miskin. Jadi selagi apa yang kita miliki, yang kita punyai sebanyak apapun ya, orang bilang kita ini orang kaya, bahkan kaya raya, selagi kita masih merasa itu adalah titipan Allah, itu berarti kita masih zuhud ya, masih merasa titipan Allah. Dan memang harus seperti itu. Nah, makanya banyak orang stres, bahkan nyaris gila Pak, gara-gara ketika dia memiliki sesuatu, memiliki harta, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak, begitu Allah ambil, stres dia karena merasa memiliki. Tapi kalau dia merasa itu titipan, nggak akan stres. Orang titipan, ya kan? Begitu diambil sama yang nitip, ya sudah itu. Jadi mau anak, istri, suami, semua juga titipan, bukan punya kita. Nah, kita ini kadang-kadang sok merasa memiliki, sehingga begitu ambil sama yang narok, yang nitip, kita jadi apa? Merasa kehilangan. Siap-siap kehilangan kalau kita merasa memiliki. Pak, Ibu, siap-siap kehilangan kalau kita merasa memiliki. Nah, jadi mestinya kita merasa ini anugerah titipan Allah. Ya, biar ketika kita kehilangan, diambil dari yang oleh yang nitip, kita tidak merasa kehilangan ya. Seperti di Quran, buka coba surah Al-Hadid ayat ke-20. Tadi kan 20, sekarang 23-nya 23 ya, 23. Baca boleh dari dua-dua, kita baca bareng. Ayo, Al-Hadidnya. Surat ke-57 Al-Hadidnya sama masih tadi ya. Ayo kita baca bersama dari 22 sampai 23. Udah ketemu Pak? Di atas yang tadi ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqal azim. Ma asaba min musibatin ya. Dia adalah apa yang terjadi, yang menimpa dari sebuah musibah, bencana, peristiwa apapun fil ardi di muka bumi, wala fi anfusikum dan tidak pula yang menimpa pada diri kamu, illa kecuali fi kitabin di dalam Alkitab min qabli dari sebelumnya an-nabraha kami telah mencatatnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya
yang demikian itu untuk Allah mudah. Likaila ta'sau, agar kalian tidak putus asa, ala ma fatakum, terhadap apa yang luput, lepas, hilang dari kamu. Wala tafrohu, dan agar kamu tidak terlalu bergembira, ya, terlalu beryuforia, bima atakum, dengan apa yang Allah datangkan kepada kamu, Allah berikan kepada kamu. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, tidak cinta, kulla mukhtalin, pada tiap-tiap orang yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Jadi para ibu sekalian, untuk ayat 22 mungkin sudah pernah saya jelaskan, ya, bahwa kita ini hanya menjalankan skenario Allah. Semua yang terjadi itu sudah dalam catatan Allah semua, ya. Jadi sudah dalam qadarullah, kita hanya berjalan, bergerak menuju di satu takdir ke takdir yang lain, dan kita hanya bisa memaksimalkan ikhtiar, dan itu juga sangat terbatas, sedangkan qadarullah tidak terbatas. Disinilah, ya, apapun yang terjadi berupa musibah apa saja, Pak, yang kecil maupun yang besar, yang mengerikan sampai yang mengenaskan, itu semua sudah Allah tetapkan, ya, termasuk kematian, ya, termasuk kematian. Jadi kalau sekarang kita ini sering mendengar berita kematian, Pak, Ibu, ya, yang punya grup WA, di mana di WA itu, di grup selalu ada berita kematian, hampir setiap hari itu, ya, setiap hari. Tetangga kita di komplek di mana kita jalan, ya, di jalan raya selalu ada suara apa? Mobil ambulan. Itu bukan karena malaikat Ijlil lagi rajin, bukan. Memang sudah tugasnya, ya, untuk menjemput, ya, nyawa-nyawa manusia. Memang sudah habis jatah hidupnya, sudah habis, Pak. Ibaratnya rezekinya juga udah habis, ya. Walaupun yang dimakan sebenarnya masih banyak stoknya, kalau jatah hidup udah habis, ya sudah, ya kan, habis. Nah, buat orang-orang ditinggal mati, jangan terlalu apa? Putus asa. Wala ta'sau tadi. Jangan terlalu apa? Jangan putus asa. Karena memang kita semua akan berpisah dengan apa yang ada di sekitar kita. Akan berpisah dengan harta kita, juga akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau nggak kita meninggalkan duluan, kita ditinggalin duluan. Nah, juga jangan selalu bergembira, wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Jadi itu tadi, karena apa, semuanya titipan. Bahasanya apa yang Allah datangkan, artinya memang dititipkan. Yang suatu saat semua itu akan berpisah dengan kita. Kalau enggak yang dititipin, ya kita dulu, ya, yang meninggalkan, seperti itu. Jadi di sini para sekalian, yang perlu dikukuhkan, dikuatkan, diteguhkan adalah iman, ya. Iman. Jadi enggak putus asa, kecewa, frustasi, depresi, apalagi sampai gila gara-gara kita berpisah dengan apa yang ada di sekitar kita. Juga jangan sampai kita terlalu bergembira, ya, dengan apa-apa yang Allah berikan pada kita. Karena kalau sampai kita merasa memiliki tadi, kita pasti bakal kehilangan. Dan kehilangan itu biasanya orang jadi apa? Minimal sedih, ya, minimal sedih. Baik kalau sekalian. Nah, arahan Nabi tadi apa? Juhud kamu terhadap dunia, juhud. Jadi hidup sederhana, pandang dunia itu sebagai titipan, jangan rakus. Niscaya Allah akan cinta sama kamu. Juga yang kedua, wazhad fima indanas, dan juhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat teman kita, saudara kita, waktu kita silaturahim berkunjung ke rumahnya, melihat apa yang kita lihat dimiliki oleh mereka, jangan apa, Pak? Ya. Jangan kebangetan kepo kata sekarang gitu, ya. Ini dari mana, belinya berapa, kayak gitu. Itu biasanya gue nggak suka itu orang. Tapi kalau kita diem saja, insya Allah dia suka gitu, ya. Tapi kalau kita tadi, Pak, ya, seperti itu. Belinya di mana, berapa duit gitu, ya. Nah, jadi
membuat orang, apalagi kalau dia punya, yang punya tadi mungkin boleh ngutang, jawabnya nggak enak juga gitu ya. Orang boleh ngutang sih gitu ya. Enak juga gitu ya. Itu. Itu. Ya, termasuk yang sedang ditenteng orang, kita lagi duduk, bawa apa po? Nggak perlu juga nanya kayak itu, Pak. Ya, nggak perlu juga kan? Bawa apa po? Nggak perlu juga nanya. Kepo kebangetan itu ya. Jadi nggak suka yang ditanya. Nah, kalau kita diam, nah tadi yuhibbakan nas, niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi nggak setiap yang orang miliki kita harus tahu, harus punya, harus memiliki, nggak seperti itu. Ya, itulah juhud terhadap apa yang ada pada manusia. Walaupun itu boleh-boleh saja, Pak, ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau pengen dicintai oleh manusia, ya seperti itu. Tapi kalau sekedar apa namanya, pengen punya, ya silahkan saja gitu ya. Tapi tadi jangan menunjukkan hasrat kita yang berlebihan di sisi orang lain ya, sehingga orang itu mungkin jadi nggak suka sama kita. Gitu. Lanjut ya, sekarang ke 17. Wa an Nu'man bin Bashir, wa an Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, baik Nu'man maupun Bashir, dua-duanya sahabat. Qala berkata, dzakara Umar bin Khattab, telah menyebut siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi. Beliau juga mertua Nabi, beliau juga khalifah yang kedua. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ma'asoban nas minad dunya. Ya, jadi Umar menyebut apa yang diraih oleh manusia tentang perkara dunia. Faqala, maka Umar berkata, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yauma, ya, sepanjang hari, yaltawi, ya, beliau apa? Yaltawi itu bahasa kitanya melilit, ya, perutnya keroncongan karena lapar. Maya jidu, tidak mendapatkan dakolan, ya, walaupun sebutir dakolan, ya. Dakolan itu istilah untuk kurma yang paling buruk kualitasnya, itu dakolan. Kurma yang paling buruk kualitasnya. Jadi bukan model ajwa, model apa lagi Pak? Yang gede-gede itu kurma apa namanya Bang Ade? Bukan, yang gede-gede itu loh. Apa? Lupa. Ajol apa? Kajol. Mejol, kajol. Bintang film itu ya. Mejol. Loh. Kalau Mundir tahu kajol no dia. Sekarang nonton film India. Ya. Yamla'u, yang dapat memenuhi bi dengannya batnahu, akan perutnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Umar rupanya ya menyebut seperti ini ketika beliau menjadi khalifah, di mana keadaan sudah makmur, jibar-jibur ya Pak. Ya, karena pada waktu itu Islam sudah berkembang sampai ke Romawi, sampai ke Persia, ya. Harta rampasan perang sudah dapat di mana-mana, ya. Jadi keadaan sudah luar biasa. Berubah dalam sisi ekonomi, materi, beda dengan di zaman Nabi. Zaman Nabi juga sebenarnya kalau di awal-awal perjuangan Nabi ya sudah mulai pada mapan ekonomi ya. Gitu. Nah, kesaksian Umar ya ketika hidup bersama Nabi, pernah melihat Nabi itu sampai perutnya ya keroncongan, ya, bahasa kitanya tadi, melilit, sakit karena lapar seharian karena nggak ketemu sebutir kurma buruk pun untuk mengisi perutnya. Itu. Nah, keadaan berubah ketika zaman Umar, ya, mereka sudah luar biasa keadaannya, ya, makmur, ya, sudah makmur. Nah, ini artinya Rasulullah SAW, keadaan seperti itu bukan berarti apa? Nabi tidak bisa. Kalau Nabi mungkin mau apa? Memperkaya diri, hidup enak-enak, bisa sekali, ya. Karena Rasulullah jelas-jelas dinyatakan kaya sebenarnya, kata Allah kan.
Wa wajadaka aila fa'agna. Aku dapati kamu dulu Muhammad miskin, fa'agna, maka aku sekarang kayakan. Nabi kaya. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan padamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Nah, tapi tadi Nabi hidupnya juhud, ya, juhud Nabi itu. Dan Nabi lebih mengutamakan umatnya dibanding untuk diri sendiri, ya. Karena kalau ada orang datang minta, Pak, itu pasti diberi, ya. Bahkan ada kesaksian seorang sahabat sampai 3 kali minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih, seperti itu. Dikasih tuh. Jadi di mana Nabi masih ada akan diberikan. Nah, kecuali kalau Nabi tidak ada, baru nanti Nabi apa? Nabi lelang ya kepada para sahabat. Nih ada tamu perlu bantuan, siapa yang mau bantu? Nah seperti itu. Tapi Nabi dulu, ya, seperti itu. Jadi bukan berarti Nabi nggak bisa, ya, nggak bisa Nabi untuk memperkaya diri. Bisa, tapi Nabi pilih hidup juhud tadi, ya, hidup juhud. Harta rampasan perang itu 20%, Pak. Dan perangnya Nabi itu hampir rata-rata per 4 bulan sekali perang selama di Madinah. Kalau di Mekah kan nggak ada perang. Di Madinah 10 tahun itu, nah, rata-rata menang dan rata-rata dapat harta rampasan perang. Nah, tapi tadi, ya, itu dibagi-bagi. Ya. Di hadis yang sebelumnya, ya, ketika berjalan dengan Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, seandainya aku punya emas segede bukit itu, nggak akan nginep di rumahku sampai tiga hari. Kalaupun saya menyiksakan, hanya sebatas untuk bayar hutang yang belum lunas. Seperti itu. Jadi memang Nabi lebih banyak apa? Menitipkan hartanya untuk dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk disimpan di rumahnya untuk diperkaya diri, tidak, ya. Itu. Ini kesaksian Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah SAW itu hidup dalam kesederhanaan, ya, juhud tadi, ya, juhud. Lanjut. Berikutnya hadis ke-18. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat berkata, tufiya telah wafat Rasulullah SAW, wa ma fi baiti, dan tidaklah di rumahku itu syai'un ya'kuluhu dzu kabidin, ya. Tidak ada di rumahku sesuatu yang bisa dimakan, ya, untuk mengisi perut, illa kecuali satru sa'ir, ya, separuh dari sa'ir, firofin yang ada di rakli untukku, ya, ada di rakku, seperti itu. Fa'akaltu, maka aku makan, minhu daripada, ya, separuh gandum tadi, hatta tatola alias sampai waktu yang cukup lama. Fakil tuhu, maka aku makannya, ya, fakil tuhu, ya, maka aku menimbangnya, menakarnya, fafania, maka kemudian dia habis. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini kesaksian Aisyah yang hidup bersama Nabi, ya, selama di Madinah, ya, 10 tahun. Ya. Jadi Nabi dengan izin Allah wafat di rumah Aisyah, ya, sampai kuburannya pun sekarang di sana, ya, di mana Nabi wafat, di situ dikuburkan. Nah, ketika Rasul wafat ternyata tidak meninggalkan makanan yang banyak, ya, tidak. Hanya tadi, ya, separuh gandum mungkin, ya, separuh takar berapa ukurannya yang ada di rak, dan itu dimakan ternyata cukup untuk waktu yang lama. Ini artinya salah satu apa? Mukjizat. Jumlah sedikit tapi banyak manfaat, lagi lama. Ini yang biasa disebut dengan apa, Pak? Ya, barang sedikit banyak manfaat, lagi lama, langgeng. Apa namanya? Barokah, ya. Barokah itu, ya. Arti berkah itu Pak Haji, ya. Barangnya memang seberapa, tapi banyak manfaat buat dirinya, buat orang lain, dan lama, ya, dimanfaatkannya. Itu namanya berkah. Lain dengan yang tidak berkah, jumlahnya banyak, sedikit manfaat. Sakitnya memang nggak seberapa, sudah berobat ngabisin jutaan nggak sembuh-sembuh, itu namanya nggak berkah, ya kan? Nggak berkah, kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau berkah itu sedikit jumlahnya, manfaatnya banyak.
Nah, kemudian dimakan dalam waktu yang lama, begitu kemudian dilihat, ditakar, ternyata kemudian nggak lama habis. Ya, ini salah satu kesaksian Aisyah bahwa Rasulullah hidup sederhana. Padahal pada waktu itu, ya, akhirnya di akhir hidup Rasulullah itu, ya, keadaan Nabi sejatinya bukan dalam keadaan kekurangan, tidak, ya kan? Ya, kalau lebaran aja Pak, lebaran Idul Adha, Nabi bisa korban sampai berapa Pak? 100 ekor onta. Kan kaya raya berarti ya. Oh iya, bisa korban 100 ekor onta. Kalau Ramadan, sedekahnya setiap hari seperti angin semilir, terus saja. Berarti Nabi memang kaya tadi. Cuma Nabi pilih hidup Juhud, ya, sampai tadi. Nah, dan kalau dimakan Aisyah sampai berhari-hari dalam waktu lama, berarti ukurannya untuk ukuran materi termasuk kaya, ya, seperti halnya definisi yang dibuat sama Nabi. Cukup orang itu dikatakan kaya harta kalau punya stok makan untuk 3 hari, ya kan? 3 hari cukup, ya. Kalau kita, ya, bukan untuk 3 hari, ya. Untuk seminggu pun rasanya belum kaya, gitu ya, belum kaya. Karena apa? Karena masih banyak yang diinginkan belum terpenuhi. Padahal kalau bicara keinginan, manusia itu kata Nabi nggak akan ada cukupnya sampai mulutnya sumpel dengan tanah, ya, baru keinginannya berakhir. Mati maksudnya, ya. Lanjut ke 19, ya, 19. Wa an Amr bin Haris, dari Amr bin Haris akhi Juwairiyah, ya, saudaranya Juwairiyah bintil Haris Ummul Mukminin, itu dia Ummul Mukminin berarti adalah istri Nabi. Semua istri Nabi itu sebagai ibunya orang-orang beriman. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala berkata, ma taraka Rasulullah, tidaklah meninggalkan Rasulullah SAW inda mautihi. Ini sama-sama istri Nabi, ya Pak. Tadi siapa? Aisyah. Kalau sekarang siapa? Juwairiyah, ya. Juwairiyah itu istri Nabi juga. Sama-sama istri Nabi yang memberikan kesaksian. Tidaklah meninggalkan Rasulullah SAW inda mautihi, ketika matinya, dirhaman, uang emas, wala dinaran, dan juga tidak uang dinar. Ya, kebaliknya, ya. Dirham itu yang perak, ya. Dinar yang emas, ya. Wala abdan, dan tidak juga meninggalkan budak laki-laki, wala amatan, dan juga budak perempuan. Wala syai'an, dan tidaklah sesuatu pun illa kecuali baklato akan bigolnya, al bayda, yang berwarna putih, ya. Bigol itu jenis kuda, ya, silangan antara himar dan kuda. Jadi himar dan kuda disilang hasilnya bigol. Bigol. Jadi kalau kuda besar, himar kecil, nah disilang nanti jadinya setengah kuda setengah himar, ya. Jadi orang kita bilang kuda poni itu, ya. Kalau di Ragunan lihat itu yang montok itu, ya, kecil montok, ya, gempal badan, itu namanya bigol, ya. Itu silangan antara himar dan kuda yang berwarna putih, yang biasa dipakai untuk memboncengin siapa? Ibnu Abbas, ya, masih kecil, boncengin. Alati yang kan yarkabuha, yang beliau menaikinya, ya. Wasilahahu, dan silahnya senjatanya, ya, pedangnya. Wa ardon, dan sebidang tanah ja'alaha, yang telah dia jadikan libni sabil, untuk ibnu sabil, sodakotan, sebagai sodakoh. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini kondisi Nabi ketika wafat, ya. Jadi nggak memiliki uang dinar dan dirham, ya. Dan ini ternyata juga bukan Nabi saja, ya, sebagai teladan kita. Sebelumnya kita baca kisah siapa? Jubair bin Awam pun sama, ya, ketika meninggal nggak meninggalkan sepeser uang pun, ketika beliau terbunuh di medan perang Jamal, ya, perang Jamal. Nggak meninggalkan uang sepeser pun. Nah, ini Rasulullah juga tidak meninggalkan uang sepeser pun, nggak di perak, nggak emas. Termasuk kalau bilang harta, ya tadi seekor bigol, kemudian senjata, dan ada tanah,
itu pun sudah disodakohkan untuk fisabi, untuk ibnu sabil. Jadi praktis nyaris Nabi memang tidak punya harta benda, ya, harta benda. Jadi tinggalkan adalah amal solih, ya, kebajikan yang menjadi apa? Ilmu buat kita. Inilah yang sekarang kita amalkan, itu adalah harta kekayaan Nabi yang diwariskan kepada para ulama, ya kan, kemudian dimanfaatkan oleh kita semua, gitu ya. Jadi ajarannya yang agung ini, ya, jadi bukan harta benda, gitu. Walaupun Nabi sejatinya bukan orang miskin, ya, orang kaya, tapi ditinggalkan bukan harta. Itulah orang yang kaya hati, ya, itu. Sampai di sini para Bapak sekalian, sebelum dilanjutkan barangkali yang tanyakan silahkan. Ayo. Ada nggak? Nggak ada. Baik, kita lanjutkan, ya. Kalau nggak ada berarti udah paham semua, ya, insyaallah. Wa an Khabbab bin al-Arat, dan dari Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala berkata, hajarna ma'a Rasulullah, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naltamisu wajah Allah, semata mencari wajah Allah taala. Apa wajah Allah, Pak? Ridho, ya, ridho Allah. Fawaqa'a, maka niscayalah atau terjadilah ajruna akan pahala buat kami. Jadi hal yang pasti, waqa'a itu artinya terjadi, ya. Bisa artinya juga jatuh. Jadi suatu yang niscaya, ya. Fawaqa'a, maka terjadilah, ya, ajruna akan pahala kami Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Famina, maka di antara kami man mata, ada orang yang mati, lam yakul, yang belum memakan min ajrihi, dari ganjarannya, syai'an, barang sedikit pun. Minhum, di antara mereka siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila, beliau terbunuh yauma Uhudin, di medan perang Uhud. Wa taraka namirotan, dan beliau meninggalkan selembar kain. Fakunna, maka adalah kami, idza ghattaina, apabila kami menutupkan biha, dengannya, ya, menutupkan untuk ngafani maksudnya, Pak, untuk jadi kain kafan. Ra'sahu, pada kepalanya, badat, tampak, rijlahu, kedua kakinya. Wa idza ghattaina, dan apabila kami menutup rijlai, pada kedua kakinya, bada, nampak, ra'suhu, kepalanya. Karena memang cuman selembar, ya. Selembar pun cekak tadi, ya. Fa amarona, maka memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antugottia, agar ditutupkan ra'sahu, di bagian kepalanya. Wa naj'ala, dan kami menjadikan ala rijlaihi, untuk menutup kedua kakinya, syai'an, dengan suatu minal idhir, dari dedaunan idhir, ya. Idhir itu jenis daunan yang memang baunya juga wangi, ya. Kalau di kita mungkin yang bau wangi, ya, sereh, sirih, pandan, salam, gitu, ya. Itu. Wa minna, dan di antara kami, man, ada orang yang ayanaat, ayanaat, betul, ya, apa? Ayanaat, ya, ayanaat lahu, yang bisa menikmati baginya, tamaratu, akan buah, samaratu, akan buahnya, ya, samaratu, akan buahnya, buah hijrah. Fahuwa, maka dia yahdi buha, ya, apa, Pak? Yang kemudian yang dinikmati itu menjadi apa? Apa yahdi buha? Artinya di sini bi fathil ya, dengan fathah ya, wa dhamidal, di domah dal, wa kasrihal, kemudian dikasrohkan juga. Maknanya adalah yaktifuha, ya, wa yasniha. Jadi maknanya di sini berarti dia bisa apa? Menikmatinya, ya, menikmatinya. Ini kurang lebihnya dari apa? Ya, dibuha tadi. Jadi ini kesaksian siapa? Khabbab bin Arat sebagai kaum muhajir, ya. Berarti pastinya beliau orang Mekah yang pada waktu itu hijrah bersama Nabi,
jumlahnya nggak banyak Pak ya, yang hijrah bersama Nabi di Mekah itu sekitar 70-an. Ya, dan itu juga berangkatnya berangsur-angsur. Ada yang lebih dulu mendahului Nabi. Termasuk yang paling pertama adalah siapa? Mus'ab bin Umair tadi. Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, dia pertama sendirian yang waktu diutus untuk apa? Menjadi dai ya, untuk ngajar Islam di Madinah. Itu. Jadi waktu itu masih Yasrib. Jadi paling dulu, masih muda, belia, gagah, ganteng, anak orang kaya, ibunya janda waktu itu. Ya, saking cintanya sama putra satu-satunya ini Pak, ya, dibela-belain mogok makan biar apa? Mus'ab mau keluar dari agama Islam, tapi tetap tidak bergeming ya, walaupun dibelain sampai mogok makan. Jadi budaya demonstrasi mogok makan tuh dari orang jahiliyah berarti ya, orang jahiliyah, orang musyrik gitu ya. Ini orang Islam ikut-ikutan, ya nggak boleh ya mogok makan. Ini kan ya, yang nggak boleh lah. Oh saya, ini tradisi jahiliyah ternyata ya kan. Ibunya Mus'ab bin Umair. Nah beliau menjadi duta, jadi dai, dikirim ke Yasrib ya, yang kemudian berubah nama jadi Madinah, yang Nabi yang merubah nama itu. Nah, dakwah di sana dan berhasil. Maka sebelum Nabi hijrah itu, ya, sebagai tanda berhasilnya beliau sempat membuat masjid. Namanya masjid apa Pak? Masjid Jumu'ah. Nah jadi Pak Haji, waktu umroh kemudian kita ke Masjid Jumu'ah itu masjid buatan siapa? Mus'ab bin Umair bersama para sahabat Ansor pada waktu itu. Makanya Nabi sebelum Masjid Kuba jadi, itu Nabi sholat Jumat di Masjid Jumu'ah itu, ada yang di lembah. Begitu jadi baru, kan Nabi sebelum bangun Masjid Nabawi bikin Masjid Kuba dulu. Nah sebelum Masjid Kuba berdiri hari Jumat, Nabi sholat Jumat di Masjid Jumu'ah tadi ya, buatan siapa? Mus'ab bin Umair bersama sahabat yang lain. Nah, ketika perang Uhud beliau syahid. Ya, beliau syahid. Bersama siapa? Hamzah paman Nabi. 70-an orang juga di situ ya. Yang sekarang masih ada ya, pemakamannya di lembah Uhud situ. Nah, luar biasa ya, seperti keterangan Khobab tadi. Ada yang betul-betul sudah menikmati ya hasil hijrahnya. Tapi kalau bicara pahala pasti tadi ya, fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Ya, jadi yang hijrah karena Allah pasti dapat. Kecuali hijrah karena yang lain. Karena ada hijrah karena apa, Pak? Perempuan ya, yang terkenal kan hadisnya. Karena perempuan. Karena perempuannya orang Islam hijrah, nah dia nyusul gitu ya. Nah, itu ya dapatnya bukan apa? Bukan ajrun, tapi apa? Ya perempuan tadi ya, imro'atun. Nah, dapat bukan ajrun. Gitu. Nah, dalam perjuangan hijrah juga perjuangan luar biasa, pasti ada hasil. Nah, termasuk hasilnya dunia akhirat. Nah, ada yang menikmati hasil dunia dan akhiratnya, ya, yaitu orang-orang yang memang sampai usianya melintasi masa-masa susah ya, sampai hidup sampai zaman Umar misalnya tadi kan, itu berarti mereka sudah menikmati betul ya, karena hidup di mana Islam sudah jaya ya itu. Tapi tadi istilahnya ada yang belum menikmati masalah dunianya, yaitu Mus'ab bin Umair tadi ya kan, karena ketika beliau wafat nggak punya kain untuk mengkafani kecuali selembar saja. Selembar pun buat selembar yang lebar dan panjang ya, tapi apa, pendek, cekak istilahnya, yang kalau ditutupkan kepala kaki kelihatan, ditutup kaki kepala kelihatan, saking nggak adanya. Artinya Mus'ab yang nggak punya dan sahabat yang juga nggak punya. Kalau punya juga nggak mungkin, ya nggak mungkin pada tega ya, pasti dikasih kan, pasti dikasih. Jadi memang nggak ada. Jadi keadaannya memang masih awal hijrah ya. Awal hijrah itu keadaan memang sangat luar biasa. Maka terjadi termasuk perang Badar sebelumnya itu kan karena memang Nabi ingin mengambil sebagian ya, barter lah, taruhlah harta kaum muslimin yang dijarah di Mekah ya, di Mekah itu. Nah, ada kafilah dagang ya yang dipimpin oleh siapa? Abu Sofyan ya. Nah, Nabi pengen mengambil
Ya, sebagian itu pun belum sepadan dibanding dengan harta kaum muslimin yang ditinggal ya, ditinggal itu. Jadi memang keadaannya sangat luar biasa, sulit ya, sulit. Nah itu kondisi di mana para sahabat muhajir ya, ada yang menikmati hasil hijrahnya dan ada juga yang belum dari sisi apa? Duniawi. Tapi kalau untuk pahala ukhrawi udah pasti ya, sudah pasti ya, pasti. Karena memang mereka hijrah semata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Minta kan? Ada? Enggak ada. Baik ya, satu lagi ini ya. Yang ke-21, wa an Sahl bin Sa'din, dan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi ya, As-Sa'idi itu nama kabilahnya radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kanatid dunya ta'dilu indallah, sekiranya dunia itu setara ya, setara senilai ya, atau seimbang ya, adil Pak, adil itu artinya seimbang ya, di sisi Allah dengan janaha ba'udho, dengan selembar sayap nyamuk ya, masako, tidaklah bisa minum atau tidaklah dia Allah memberi minum kafiron akan orang kafir, minha daripadanya ya, syarbatan, satu minuman pun, ma'in dari air. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadisun shahihun ya. Jadi ini hadis seperti halnya tadi, Quran surat apa? Al-Hadid ayat 20 ya, tentang kehidupan dunia itu sejatinya adalah permainan senda gurau, enggak lebih dari itu ya. Nilainya di sisi Allah itu tidak bisa menandingi, setara dengan sayap nyamuk pun di sisi Allah. Jadi Allah tuh memandang dunia itu kecil, lebih rendah daripada sayapnya nyamuk. Sepadan saja itu orang kafir nggak bakal dapat minum, ya kan? Karena memang nggak pantas mereka dikasih minum, ya kan? Loh iya, yang pantasnya orang yang beriman, yang mengabdi, yang menyembah, yang taat kepadanya, ya kan? Nah mereka orang durhaka, ya, orang durhaka. Nah, tapi karena apa namanya, Allah itu maha kasih ya, maka sebagai hak makhluk siapapun ya, makhluknya dan apapun makhluknya, maka berhak mendapatkan apa? Makan dan minum ya, makan dan minum. Jadi di sisi Allah dunia itu tidak akan setara nilainya dengan sayap nyamuk. Dia kalau kita memandang suatu barang Pak, sayap nyamuk itu kan nggak ada apa-apanya. Nah kira-kira Allah tuh memandangnya seperti itu dunia itu. Padahal di dalam dunia isinya luar biasa. Kita ngelihat duit matanya hijau, ya, karena ya luar biasa ya. Baru dengar doang, dengan orang dapat duit banyak udah langsung takjub gitu kan. Nah, seperti itulah kita. Padahal di sisi Allah nggak ada apa-apanya itu. Tapi kita memandang sesuatu itu kayaknya luar biasa. Maka diwanti-wanti sama Allah ya. Quran surat apa? At-Taubah 54. Fala tu'jibka amwaluhum wala aladhum. Jangan kamu terkagum-kagum dengan keberhasilan mereka orang kafir, masa dunia dan anak, masa harta dan anak. Usah seperti itu. Jadi hanya sebatas laibun walahun tadi ya, kembali ke Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayata dunya laibu walahun wa tafakkurum bainakum wa takasum fil amal wal aulad. Ketahuilah bahwa dunia itu adalah permainan senda gurau. Itu aja isinya, permainan senda gurau. Apa? Semuanya permainan aja Pak ya. Termasuk masalah sekarang sedang ramai ini kan Pak, corona ya, jangan-jangan juga permainan ya kan. Laibun jelas kan, lah ya laibun walahun, senda gurau saja. Bagaimana ke senda gurau Pak? Bagaimana nggak lucu? Senda gurau kan lucu Pak, ya kan? Ini istri saya mau ke Lampung Pak, Merak, ditanyain apa sertifikat vaksin, bingung kan, saya juga nggak masuk akal, kok apa hubungannya vaksin dengan? Oh iya, kalau barangkali swab barangkali itu ya, itu masih ada juntrungannya gitu kan. Oh bahwa ini memang negatif, ini positif, nggak terpapar COVID gitu kan. Tapi kalau
vaksin apa hubungannya gitu kan. Oh, aneh juga kadang-kadang itu kan, aneh kan Pak? Aneh. Ada itu Ustaz. Lah iya. Berarti kan benar senda gurau. Oh iya, apa maksudnya? Bapak sekarang ke Tanah Abang nih harus pakai vaksin loh Pak. Tanah Abang. Makan uang juga ada vaksin. Oh iya. Kalau swab itu saya masuk akal ya. Oh ini positif, nggak boleh gitu kan. Oh ini negatif, boleh kan, wajar itu kan, anak masuk akal. Tapi kalau sertifikat vaksin kayaknya saya bingung. Sendaguro tadi kan, walahun, nah, seperti itu. Nggak usah akal gitu kan. Nah itulah walahun tadi ya, walahun. Walahun. Nah, ya apa hubungannya gitu kan? Nah itu. Dan tempat berlomba-lomba, berbangga-bangga masalah harta dan anak, itulah dunia. Nah itu udah jelas tadi ya, karena kita sudah dikasih oleh Allah, maka kita jangan sampai terjebak dengan berbagai macam jeratan-jeratan dunia yang membuat kita kemudian malah jadi kader di situ, ya kan? Jadi sampai akhirnya kita nggak sampai ke tujuan yang sebenarnya itu ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu aja para muslim sekalian. Sekali lagi barangkali ditanyakan, nggak ada, bener nih? Wajib Arjan, mana? Wajib ada ditanyakan nggak? Wajib, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya manusia itu kelebihan harta, tapi dia tahu, tapi dia nggak pernah sedekah, nggak pernah berinfak, itu hukumnya bagaimana di hadapan Allah? Iya, itu ancamannya jelas ya. Kalau pas sudah dia zakat nggak zakat, nanti akan disetrikakan, ya kan, dikalungkan, jelas itu. Kalau kemudian kalau belum sampai, taruhlah belum, kalau bahasanya kelebihan tadi berarti mestinya sudah sampai apa? Nisab ya, namanya juga kelebihan. Kalau sedikit mah belum kelebihan itu ya. Jadi di situ ketika orang sudah banyak harta, ada hak orang lain, ada hak fukoro, hak masakin dan lain sebagainya. Jadi itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan, wajib. Nah karena wajib, ketika dikeluarkan jadi haram. Jadi sama dengan dia merampas hak orang lain, ya sama. Jadi wajib. Ya kalau udah kelebihan berarti udah banyak jatuh nisab, berarti wajib. Nah kalau nggak dikeluarkan berarti jatuh dosa, haram hukumnya, ya haram. Karena dia telah menelan sesuatu yang bukan miliknya, itu hak fukoro, hak masakin, ya itu ya. Bakhil namanya ya. Bakhil, ya kikir. Satu lagi boleh? Ya silakan, satu lagi.